Ini adalah robot humanoid Neo dari One X. My name is Bernd, and today we're launching Neo, our humanoid for the home. Kalau dilihat sekilas dari demonya, ini robot tuh mantep banget ya. Dia bisa bantu kita ngurusin berbagai kerjaan rumah, dari nyapu, ngepel, nyuci piring, nyiram tanaman, bukain pintu segala macem dengan jadwal yang presisi. Dan harusnya sih nggak akan keskip ya untuk ngelakuin tugas-tugas itu. Jadi sama kayak di film yang futuristik atau di game-game kayak Detroit gitu loh. Tapi masalahnya, setelah menelusuri semua riset, demo, apa kata CEO-nya, dan apa kata para analis juga, gue menyimpulkan dua hal yang sangat visi ya. Pertama, robot ini ternyata sangat tidak menarik dari sisi teknologi. Dan yang kedua, kalau lu mau beli, please jangan beli robot ini dulu. Seenggaknya dalam waktu dekat ya. Kenapa? Karena robot AI ini itu banyak banget masalah dan sisi gelap yang mungkin masih jarang banget dibahas di Indo, yang banyak orang nggak tahu, dan kayaknya banyak juga orang-orang yang masih belum aware. Malah, gue bisa bilang, iklan si Neo ini mungkin adalah penipuan secara halus. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Welcome to Jurnal Investigasi by 1%. Hari ini kita bakal bahas soal kontroversi di balik peluncuran Neo, robot AI ini, dan perkembangan teknologi AI yang ada di zaman sekarang. Enjoy! MKBHD itu bilang kalau cara marketing robot ini tuh bisa dibilang penipuan secara halus. But my issue with this product is the gap between what it's actually capable of today and what they're promising as they take your money today. Kenapa? Karena ternyata 100% tugas kompleks yang lu lihat di YouTube-nya, ngurusin laundry, bawa belanjaan segala macem, itu memang dilakukan oleh AI, tapi bukan artificial intelligence. Jadi jatuhnya AI sama dengan ya anak intern lah ya. Jokesnya sih begitu. Nah, dengan kata lain, semua hal yang robot ini lakuin, sekali lagi gue ulangin, ini dilakuin sama manusia guys, ya, sama manusia yang ngontrol robotnya dari jarak jauh, yang katanya sih expert kalau kata perusahaannya. Jadi robot ini tuh dikendaliin pakai teknologi teleoperation. Jadi si expertnya ini bisa ada di mana aja, bisa ada di India ya, bisa ada di Indonesia, bisa ada di Filipina gitu. Itu ngendaliin robot itu kayak avatar gitu loh. Dan iklan pembeliannya adalah untuk ngasih mereka konsen. Dan kalau kita lihat dari omongan CEO-nya, dari iklannya, harusnya kalau udah ada orang yang beli robotnya, mereka kemungkinan besar bakal employ orang-orang dari negara lain, especially negara dengan gaji rendah ya, kayak Indonesia, Filipina segala macem, buat ngontrol robotnya. Kalau kita lihat dari cost-nya, yaitu sekitar $500 per bulan, sebenarnya bisa dibilang ini tuh robot yang lebih boros daripada lu nyewa pembantu manusia beneran. Kayak mending hire ART gitu kalau di beberapa negara ya. Kenapa? Karena pertama, secara cost itu rugi, jatuhnya lebih boros. Terus yang kedua, dari pengerjaan tugas itu nggak efisien dari segi waktu. Dan yang ketiga, dari efektivitas, nyuci piring segala macam, itu juga bisa jadi nggak efektif. Gua ngambil langsung laporan dari Wall Street Journal yang nyobain demo ini langsung. Dia tuh nyatet data-data yang jelek banget untuk robot ini. Pertama, dia butuh lebih dari 1 menit cuma buat ngambil botol air dari kulkas yang bisa lu ambil dalam waktu 10 detik misalnya atau 5 detik gitu. Terus dia tuh butuh 5 menit buat masukin 3 piring dan gelas ke dalam mesin cuci piring. Itu pun nyucinya pakai mesin cuci piring ya. Kita nggak tahu dia bisa nyuci pakai sponge atau enggak gitu. Dimana kalau orang Indonesia kayaknya belum banyak yang punya dishwasher ya. Dan yang ketiga, butuh 2 menit buat ngelipet 1 baju, 1 sweater. Kayak kalau manusia yang ngerjain itu nggak nyampe segitu, cuma butuh beberapa detik doang. 1 menit juga kagak nyampe ya. Dan buat orang Indo, makanya kenapa tadi gue bilang jangan beli dulu, lu better hire ART sih gitu ya, dengan gaji 7,5 juta mungkin ya per bulan, atau dengan harga sekitar 300-400 juta ya mending hire ART dulu aja. Tapi ini cuma salah satu masalah aja gitu ya, karena ada masalah lain, apalagi kalau lu memutuskan untuk beli gitu ya. Kebayang nggak di Indonesia seberapa jelek fitur teleoperation karena wifi kita masih busuk gitu loh, ya kan? Kita main game streaming aja mungkin belum bisa gitu, game kayak game-game berat kayak Cyberpunk ya segala macem, itu kita tuh belum bisa selancar itu gitu loh di internet yang bagus sekalipun di Jakarta gitu ya. Gue
kan pernah nyoba juga. Jadi internetnya harus super cepet dan super mahal juga. Kan nyewa internet yang super cepet tuh mungkin sekitar 1 juta per bulan ya. Nah itu berapa orang sih yang punya? Belum lagi itu tadi cuma masalah efektivitas efisiensi ya, seberapa efektif seberapa efisien. Robotnya ini sebenarnya punya masalah yang lebih besar, yaitu masalah privacy dan masalah security ya. Jadi keamanan lu tuh nggak terjamin gitu loh. Pertama, dia bisa denger dan lihat semua yang terjadi di rumah lu. Jadi semua barang percakapan bisa di-track. Terus kebayang nggak kalau robot ini tuh dipakai buat yang enggak-enggak gitu ya. Kayak misalnya robotnya tiba-tiba megang pistol, tiba-tiba nyolong barang, tiba-tiba ngehack komputer kita di rumah, ngelihat password kita segala macam, tiba-tiba nge-leak data kita. Atau ada orang yang melakukan hal-hal aneh dengan robot ini, misalnya robotnya disiksa gitu loh, dipukulin ya kan. Atau robotnya misalnya kita suruh masturbasiin kita gitu. Sorry ya, gua ngomong agak jorok. Tapi ini adalah masalah-masalah etika yang sebenarnya problematik guys. Etika, privacy, dan keamanan yang kayak gue masih banyak bertanya sih. Ya makanya kayak kalau lu mau memutuskan untuk beli, mendingan jangan dulu sih. Mendingan lihat orang lain yang beli dulu ya. Kayak Timothy Ronald mungkin, atau ada juga ya CEO dari creative agency kemarin gue lihat di berita gitu. Jadi mendingan lihat mereka pakainya gimana dulu sih. Nah, kan teknologinya jelek. Pertanyaannya adalah, kenapa sih perusahaan NIO ini tetap maksain untuk nge-launch robotnya? Kenapa mereka nggak nunggu aja gitu sampai AI-nya tuh udah oke gitu loh? Atau misalnya ini nggak usah dibuka ke semua orang, buka dulu aja ke beberapa orang. Jawaban sederhananya pertama, karena mereka butuh data private kita. Yang kedua, ini jawaban secara makroekonomi. Jawaban kedua adalah bisa jadi kita sedang berada di puncak AI bubble guys. Jadi kondisinya tuh mirip-mirip kayak startup bubble dulu. Dan AI ini sebetulnya yang tidak banyak dibicarakan orang. Ini adalah model bisnis yang sebenarnya nggak menguntungkan dan belum sustainable gitu. ChatGPT segala macam itu tuh masih banyak yang rugi ketika dijalanin. Dan bahkan kalau kita lihat biaya operasional ChatGPT itu lebih dari $700.000 US per hari. Jadi ketika lu bilang tolong terima kasih ke GPT, itu juga bakal bikin biayanya jadi lebih mahal. Dan ini juga data lama gitu ya. Gak tahu kita sekarang 2025 bahkan 2026, 2027 datanya mungkin bakal makin mahal. Dan kalau kita lihat dari 100% perusahaan yang menggunakan AI mikirnya bakal bikin lebih efektif, efisien. Ternyata 95% itu gagal dalam ngasih return dari segi revenue. Jadi kebanyakan tuh masih rugi. Jadi udah dibeli nih AI-nya, udah diimplementasi, tapi 95% nggak ngelihat ada keuntungan. Malah nambah cost doang. Dan kalau kita lihat laporan dari McKinsey, ini di bulan Maret sih, beberapa bulan lalu, itu nunjukin lebih dari 80% organisasi itu belum siap. Dan organisasi ini juga nggak ngelihat dampak revenue yang nyata dari penggunaan generative AI. Dan salah satu pendiri OpenAI sendiri, dan ini kalau lu suka belajar soal AI, lu harusnya udah tahu orang ini, Andrej Karpathy ya. Dia secara belak-belakan bilang AI model saat ini tuh belum nyampe gitu. Dan hasilnya tuh seringkali trash gitu loh, sampah. Dan NIO adalah contoh sempurna dari apa yang dikatakan oleh Mr. Karpathy ini. Karena mereka ngejual produk tuh bukan berdasarkan teknologi, apa yang bisa mereka lakuin, tapi berdasarkan janji guys. Ya, janji bahwa wah ini bakal keren segala macam. Kok gua ngelihatnya kayak MLM, bahkan kayak Ponzi. Ya katanya bakal bisa full di 2026, 2027 segala macam. Kita nggak tahu gitu loh ya, teknologinya bisa fully scale itu kapan. Dan belum lagi kita juga harus melihat pemerintah nih bakal nge-ban apa enggak nih, karena negara-negara kan bakal khawatir sama isu security. Lu kebayang nggak kalau ada 200 robot aja tiba-tiba ngumpul gitu di Jakarta terus bunuh-bunuhin orang gitu kan. Jadi ini tuh kayak menurut gua agak problematik ya, gua ngelihatnya. Oke guys, sebelum lanjut gua mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini, entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut.
Oke, sekali lagi, kenapa gue melihat ini problematik? Gue bakal rangkum masalah-masalahnya tuh apa aja. Of course, yang pertama privacy. Jadi semua rumah lu bisa disensor, meskipun ya nanti lu harus ini kok ngasih izin, atau misalnya nanti di ruangan-ruangan tertentu nggak bisa di-record kok, kayak kamar mandi atau apa gitu. Tapi artinya lu ngebayar $20.000 atau sekitar 300-400 juta, termasuk juga atau biaya subscription ya sekitar ya 7-8 juta. Itu lu ngebayar robot ini untuk lu jadi kelinci percobaan. Lu ngebayar untuk nyerahin data paling private lu, data rumah lu untuk kepentingan R&D perusahaan ini yang tanggung jawabnya juga belum jelas gitu. Kalau mereka tiba-tiba gimana gitu. Ya kan? Lu bayar jadinya untuk hak istimewa menjadi kelinci percobaan. Dan gak ada jaminannya ibaratnya. Dan kita di Indonesia gitu ya. Lu mau lapor ke siapa? Mau ngelapor ke polisi Indonesia atau lapor ke jaksa Indonesia gitu ya? Sulit juga, ya kan? Masalahnya robot penyedot debu kayak gini aja nih yang bulet ini, datanya aja bisa bocor gitu kan, bisa ngebocorin data ada orang lagi telanjang segala macam gitu ya. Nah gimana si Neo yang jelas-jelas dikontrol oleh manusia beneran, yang manusianya aja kita nggak tahu ada di mana, mungkin orang India gitu yang digaji jauh lebih rendah gitu ya, orang Filipina atau bahkan orang kita sendiri. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, expertnya ini juga nggak terjamin, ya kan? Yang tadi gue bilang, siapa sih sebenarnya yang ngendaliin, kita nggak tahu gitu loh, dan sangat mungkin ini orang yang diupah sangat rendah gitu loh. Jadi pertanyaan etisnya juga sebenarnya mau nggak sih kita ada orang keliling-keliling di rumah kayak begini 24/7 gitu loh. Dan yang ketiga adalah ya tinggal nunggu waktu aja sampai robotnya dipakai aneh-aneh. Yang tadi gue bilang, robotnya disiksa atau disuruh nyiksa orang oleh orang sadomasokis gitu ya, terus dipakai romance atau berhubungan seks atau masturbating or something, terus dimanfaatin orang tertentu buat kejahatan, misal di hack or anything gitu. Jadi banyak sekali masalahnya. Kesimpulannya adalah jangan kemakan hype sih. Bisa jadi kita memang masih jauh ya dari teknologi robot, atau bisa jadi udah deket banget. Tapi at least kita udah tahu lah dengan munculnya produk ini, oh nanti bakal ada robot. At least for now 2025 nih, kita bisa simpulkan bahwa Neo itu belum siap. Neo itu sangat spekulatif dan Neo ini sangat jauh dari matang. Jadi nggak usah terlalu excited dengan teknologinya Neo, nggak usah terlalu takut atau mungkin nggak usah terlalu seneng juga. Yang harus kita pikirin sebenarnya sekarang, dengan kita tahu teknologi ini udah ada, maksudnya udah dipikirin sampai ke depannya, sebetulnya adalah gimana ya kita bisa ngambil keuntungan dari AI bubble ini atau AI boom yang terjadi sekarang. Nah, apa aja yang bisa dilakuin? Pertama, karena kita tahu AI ini itu scam, jadi dalam hal investasi atau trading sebenarnya kita bisa ngelihat sih kalau valuasi perusahaan AI-nya udah terlalu mahal, kayak misalnya Nvidia atau Palantir gitu ya, yang kemarin juga baru banget di short sama Michael Burry. Dan Michael Burry itu kalau lo nggak tahu, dia adalah orang yang memprediksi terjadinya resesi di tahun 2007-2008. Salah satu resesi terbesar ya di dunia, itu dia yang ngeprediksi itu. Dan kemarin dia baru aja nge-short, ini pas gua record berarti tanggal 5 November ya, sekitar tanggal 3 atau 4 kayaknya mulai muncul berita bahwa dia tuh nge-short Nvidia dan Palantir. Artinya dia betting bahwa perusahaan ini tuh bakal turun gitu loh harga sahamnya. Itu yang pertama. Jadi lu bisa nge-short kalau memang lu ngerasa valuasinya tuh udah terlalu mahal. Lalu kalau misalnya lu investor juga, sebenarnya ada peluang lain yang sangat potensial buat lu explore. Jadi ada report terbaru akhir-akhir ini tuh tentang limit dari AI. Jadi sebetulnya banyak sekali ya perusahaan AI yang beli chip dari Nvidia. Tapi banyak perusahaan AI ini kayak Microsoft segala macam gitu ya, itu nggak bisa pakai chipnya. Kenapa? Jadi mereka udah beli nih, mereka udah beli billions of dollars mereka beli dari Nvidia, tapi mereka nggak bisa pakai chipnya. Pertanyaannya kenapa? Karena ternyata ada bottleneck atau ada hambatan di data center, di energi juga. Jadi secara energi, belum cukup nih listriknya. Secara data center, belum cukup nih datanya. Nah, AI itu kan sebenarnya nggak berjalan di atas angin ya. AI itu berjalan di atas fondasi fisik, dan fondasinya tuh butuh ya energi dan komoditas. Ya kan, data center butuh energi, butuh listrik. Listrik butuh apa? Butuh komoditas. Dan peluang investasi untuk sangat jangka panjang sekali udah jelas. Jadi kalau lu lihat perusahaan batubara, perusahaan komoditas yang sekarang masih murah, perusahaan penyedia listrik, dan kira-kira ini mereka bakal deal sama Microsoft segala macem untuk bikin data center segala macem, lu bisa investasi di sana ya. Jadi peluang investasinya sangat jelas karena ini tinggal nunggu waktu. Robot ini bakal masif, tapi data centernya kurang. Robot ini tinggal masif, baterainya kurang, listriknya kurang, komoditasnya kurang, butuh nikel, butuh segala macem, ya kan? Jadi tinggal nunggu waktu. Mungkin bukan di 2025, mungkin di 2025 bakal turun dulu gitu ya, karena semua sekarang juga kan saham turun, kripto turun, emas turun guys. Mungkin nanti ketika udah bottoming out ya, kita bisa ngambil peluang untuk investasi di sana. Karena harusnya nggak jauh dari sekarang, perusahaan-perusahaan ini akan mulai mikir, oke, gimana biar gue bisa ngaktifin si chip Nvidia yang udah gue beli triliunan rupiah gitu ya. Gimana cara gue bisa ngaktifin ini? Karena sekarang bottlenecknya adalah
adalah di energi dan di komoditas. Terus yang kedua yang harus lu pikirin adalah bukan hanya investasi keuangan, karena itu kayak ya udah gitu ya, lu invest ya lu bisa tinggalin, nanti juga bakal naik kalau memang pilihan lu bener. Kalau pilihan lu salah ya paling turun gitu kan, set stop loss. Yang paling penting adalah investasi diri dan karir, karena dengan adanya robot kayak gini harusnya pekerjaan kayak teknisi robot, AI engineer segala macem gitu ya, VR itu bakal makin banyak. Emang sih pekerjaan lain bakal kehapus, kayak misalnya ART gitu ya, mungkin bakal digantiin sama si Neo ini dalam beberapa tahun ke depan. Atau ya pekerjaan-pekerjaan kayak coding gitu ya, itu kemungkinan besar pekerjaan-pekerjaan digital bakal keganti. Tapi pekerjaan lain juga bakal ada ya kan, lu bisa nyari peluang dari sini. Ada robot pasti butuh teknisi, robotnya punya baterainya pasti harus diservis ya kan. Sama kayak dulu ketika mobil pertama kali muncul. Dulu pas adanya mobil orang mikir, wah ini kuda bakal punah, kereta kuda, wah gua kerjaan gimana. Dan bener aja kan, kuda digantiin sama mobil. Tapi jangan lupa, adanya mobil bikin banyak pekerjaan dan industri baru itu muncul. Kayak misalnya industri bengkel, yang kita lihat perusahaannya udah gede kan sekarang. Astra tuh ya, Bluebird aja kemarin baru buka bengkel guys, ya kan, masih tumbuh sampai sekarang. Udah puluhan tahun sejak mobil, bahkan ratusan tahun kali ya, sejak mobil pertama kali muncul, sekarang bengkel baru booming ya kan. Lu kebayang nggak jadi orang yang pertama bikin bengkel AI gitu loh, bengkel robot. Terus dari mobil juga muncul BBM ya, SPBU mulai banyak buka di mana-mana, pertumbuhannya gila-gilaan di negara maju dan negara berkembang sampai sekarang. Terus jasa cuci mobil gitu ya, terus jualan spare parts on the deal gitu. Jadi pastiin aja ketika robotnya datang, lu udah siap dengan ide bisnis, lu udah siap juga dengan skill lu yang nanti mungkin bakal kepake dan orang belum siap gitu. Ketika orang masih belajar, wah gimana caranya bootcamp digital marketing ya, bootcamp apalagi bootcamp SEO segala macem, lu udah belajar bootcampnya bukan search engine optimization tapi AI search engine optimization. Jadi kesimpulannya adalah sekarang mungkin kita nggak usah terlalu hype, kita nggak usah terlalu takut juga, tapi justru kita sebenarnya bisa siap-siap. Yang harus kita khawatirin justru adalah AI bubble yang mungkin bakal datang dalam waktu dekat, dan ternyata sekarang udah mulai datang ya. Saham udah mulai turun, mungkin akan naik lagi, tapi kalau misalnya perusahaan terus bikin janji-janji palsu seperti ini gitu ya, kita bisa bilang penipuan halus itu biar ngeraut duit orang di seluruh dunia, ya kemungkinan besar sahamnya bakal turun sementara, bahkan turun jauh gue bisa bilang. Kita harus khawatirin itu pertama. Jadi mulai dari risking dari segi investasi, dan yang harus kita khawatirin kedua adalah gimana kita bisa survive nanti di masa depan ketika pekerjaan kita udah mulai gak relevan dan digantikan dengan pekerjaan yang related sama AI dan robot. By the way, kalau lu pengen nonton lebih banyak soal AI, sebenarnya kita udah sempat bikin beberapa video juga sebelumnya, jadi lu bisa klik video yang ada di sebelah kiri. Lu juga bisa tonton rekomendasi kita yang sebelah kanan ini bakal worth it. That's all for this video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Evan 1%. Well, thanks.